Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Islam itu kita belajar untuk sabar, rendah hati. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan. Emang sekarang nggak tenang? Oh, orangnya cukup meledak-meledak ya orangnya ya. Orangnya dominan dan cukup meledak ya. Di Islam juga kita kan belajar bahwa ada sholat 5 waktu dan menurutku which is itu bagus banget ya. Dimana dalam satu hari itu kita mengingat Tuhan itu 5 kali minimal kita. Richard Lee mualaf. Mungkin bisa sedikit ceritakan gimana sih proses dia terkena agama itu? Aku pertama kali syahadatkan Dr. Richard itu 2 tahun lalu di Palembang. Kemudian waktu pertama itu aku pikir dia nggak serius ya. Aku diam aja sekali, setelah itu aku nggak banyak tanya lagi. Ternyata tahun lalu Dr. Richard ngomong lagi, kita ketemuan lagi di Palembang di dekat airport di cafe, dan waktu itu dia diikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya menjadi orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman bahwa Dr. Richard Lee sudah resmi menjadi seorang mualaf dari 2 tahun yang lalu. Jadi disahadatkan pun ini 2 kali. Pertama disahadatkan oleh Ustadz Dery Sulaiman, tapi Ustadz Dery berpikir Dr. Richard Lee ini hanya mau main-main, tidak serius. Kemudian minta disahadatkan lagi, maka Dr. Richard Lee ini disahadatkan oleh Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Pelik. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana podcast Dr. Richard Lee ini kan selalu mengundang ustadz, selalu bercerita tentang Islam, tentang sholat, tentang isi Al-Quran. Jadi itu yang selalu dibahas di podcastnya Dr. Richard Lee. Bahkan si Dr. Richard Lee ini pernah diundang oleh Atta Halilintar, tapi dia menjelaskan bagaimana tentang sholat di dalam Islam itu. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lihat yang satu ini. Islam itu kita belajar untuk sabar, rendah hati. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan. Emang sekarang nggak tenang? Oh, orangnya cukup meledak-meledak ya orangnya ya. Orangnya dominan dan cukup meledak ya. Di Islam juga kita kan belajar bahwa ada sholat 5 waktu dan menurutku which is itu bagus banget ya. Dimana dalam satu hari itu kita mengingat Tuhan itu 5 kali minimal kita melihat ya. Menurutku itu menjaga keimanan kita banget ya. Ada banyak hal yang selama aku belajar sih, banyak hal yang membuatku sendiri itu jadi lebih baik, bahkan menurutku jadi lebih bijaksana ya. Andai kata aku nggak belajar, mungkin di tahun ini aku bisa menghadapi kayak permasalahan Athena Padang atau permasalahan yang lain ya, mungkin tidak se-wise dan tidak sebijaksana ini. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee ini, bahwa Dr. Richard Lee ini lagi belajar tentang sholat, lagi belajar tentang Islam. Jadi Ustadz Dery Sulaiman juga mengatakan Dr. Richard Lee ini beberapa hari yang lalu minta diajarin sholat yang paling benar. Bahkan Dr. Richard Lee ini, kata Ustadz Dery Sulaiman, sangat tekun belajar agama Islam. Dia bukan hanya belajar di podcast saja, bukan hanya di situ, tapi dia itu belajar entah di mana-mana. Kemudian kalau dia tidak tahu tentang Islam, dia langsung tanya lewat telepon ataupun lewat WhatsApp kepada Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Pelik Siau, Ustadz Dennis Lim, dan masih banyak ustadz yang lainnya. Karena banyak sekali ustadz itu yang diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee ini. Kita lihat selanjutnya. Kabar-kabarnya Dan Dokter Richard aku Lee ditanya mau itu yang mualaf ya. mau jadi mualaf ya? Wahani juga pada undang Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Fatih Karim. Jadi banyak banget ya, Ustadz Dennis Lim. Jadi komunikasi itu bukan hanya di podcast saja, tapi juga melalui telepon, melalui WhatsApp. Kalau ada yang mau ditanyakan, dia tanyakan. Dan kesungguhannya Dr. Richard masuk Islam ini memang bukan main-main gitu. Pertama ketemu saya aja dia langsung bilang mau bangun masjid. Nah, dan waktu itu dia buktikan, dia bantu pembangunan masjid di Palembang. Masjid Baitur Rahman namanya kan. Saya lagi ngelukis Al-Quran 30 juz, kemudian dia bilang aku bantu deh. Aku bantu 1 juz 20, berarti satu halaman Al-Quran itu kan donasi 10 juta. Ke masjid berarti dia donasi lebih 200 juta. Waktu itu belum Islam tuh, belum syahadat tuh. Nah, itu waktu itu aku cerita kalau dokter berdonasi ke masjid dan dalam keadaan muslim itu pahala jauh lebih besar lagi. Dan intenslah dakwah itu, dan lebih banyak pertanyaan itu datang dari Dr. Richard Lee. Saya jarang sekali ya dakwah untuk datang kepada non-muslim, itu jarang, kecuali mereka yang datang. Nah, menurut Ustaz sendiri senang nggak sih melihat gitu, dengar pengen mualaf gitu? Ya, kita senang lah, cuman waktu urusan dengan Dr. Richard Lee ini, kesenangan saya terpending kan, saya tahu dia Islam tapi saya nggak bisa publish. Sampai tadi malam saya ketemu di kafe di Sayap Suci itu, saya bilang kenapa harus dirahasiakan kalau memang dokter ini benar-benar Islam. Saya tanya lagi, Islam nggak sih? Iya Islam. Saya minta tolong ajarkan saya sholat, betul-betul sholat yang benar itu gimana caranya. Kalau memang dokter Richard itu sungguh-sungguh Islam, mau sekarang diumumkan atau 10 tahun lagi diumumkan, itu ibarat kita mengungkul gong itu bunyinya sama, saya bilang.
Oh iya juga ya, ya udah. Makanya waktu itu saya kasih tasbih, direkam nih sama teman saya Cakra, itu direkam. Saya bilang bagus nih, ada tapos tadi pagi, berzikir di tengah di kafe kan. Itulah kurang lebih ceritanya bang. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan, saya kagetnya ketika ada komentar-komentar netizen yang bilang dibayar berapa kamu untuk bikin VT ini. Lah, kan hari-hari kerja saya memang dakwah. Bukan dibayar ya, gimana sih, kita yang kerja sama Allah. Kita kerja sama Allah, gimana mau minta upah dari orang? Nggak bisa. Nah, justru kita dakwahnya ngabisin duit. Kemarin saya keliling 40 hari itu, malah nggak bawa handphone, nggak lihat TikTok. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Betul-betul polemik yang terjadi, katanya heboh-heboh masalah bisnis. Saya nggak ngerti. Betul-betul saya nggak ikut campur urusan itu. Saya nggak mau tahu. Dan saya cuma tahu satu aja, Dr. Richard itu sudah lama belajar Islam, dan hari ini saya yang beritakan keislamannya. Kenapa saya bilang dokter, bukan dokter yang ngomong. Saya bilang saya nggak mau nanti orang menganggap saya nggak tahu masalah dokter Richard itu apa ya, mengambil manfaat, pelarian dan sebagainya, ataupun cari duit dari agama dan sebagainya. Saya nggak mau ngambil manfaat dunia dari agama ini, ya, gitu. Nah, tapi waktu itu saya luruskan, kalau kita menunda kebaikan karena khawatir omongan orang, nah itu riya namanya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman, bahwa Dr. Richard Lee itu 2 tahun yang lalu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sangat tekun belajar agama Islam. Bahkan pertama kali ketemu Ustadz Dery Sulaiman, Dr. Richard Lee mengatakan mau membangun masjid di Palembang, dan itu dibuktikan oleh Dr. Richard Lee sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Dr. Richard Lee itu hanyalah sebuah pelarian, karena Dr. Richard Lee itu katanya ada masalah. Kemudian kata Ustadz Dery Sulaiman, saya tidak tahu masalahnya, yang penting katanya dia mau masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kemudian di sini juga ada yang mengatakan bahwa Ustadz Dery Sulaiman itu dibayar oleh Dr. Richard Lee untuk menyebarkan berita hoax ini. Jadi ada aja komentar orang. Jadi kalau orang seberang itu melihat orang mualaf itu memang sangat dibenci, itu paling dibenci sama mereka. Ini kan sekarang belum timbul fitnahan tentang Dr. Richard Lee, tapi 3 hari ke depan, seminggu kemudian nanti, itu macam-macam fitnahan tentang Dr. Richard Lee. Itu biasanya terjadi tuh, apalagi orangnya seterkenal Dr. Richard Lee. Jadi bisa kita lihat bagaimana dengan Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Hani Kristianto, Kondon Ditan, Ustadz Felix Xiao. Jadi banyak sekali mualaf itu difitnah, dicaci maki. Jadi itu sudah biasa memang kalau menjadi mualaf itu. Itulah risikonya menjadi seorang mualaf. Banyak fitnahannya, banyak caci makinya. Jadi itu sudah biasa, itu risikonya kalau menjadi seorang mualaf itu. Itu biasanya terjadi, mungkin nggak akan terjadi. Bisa kita lihat bagaimana nanti ke depannya. Tapi mudah-mudahan untuk Dr. Richard Lee ini jangan sampai ada lah, siapapun yang mualaf jangan sampai ada fitnahan dan caci maki itu. Jadi kepada teman-teman di sini, apalagi yang membuka aib itu harus ditutupi, bukan diumbar-umbarkan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.